Yang dilakukan kebanyakan orang tua itu mukul mejanya, "Dasar, Iya. meja nakal." Betul betul. Ya, Nyalahin yang lain gitu ya? nah tuh. Atau yang paling parah, dia pemecahan masalahnya cari kambing hitam. Jadi saya itu tulis begini karena orang tua gitu. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Lilis, Pak Wasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pagi. Pagi Bu Lilis, kabar baik Pagi. pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sendiri saja Bu Lilis, Pak Wasminnya apakah juga Iya, akan bergabung? kemarin gantian. Kemarin kan Pak Oke. Wasmin. Sekarang Sekarang Bu gantian Lilis. saya. Masya Allah, oke. Bu Lilis ini sudah melatih kepemimpinan pada anak yang bagian 4. Banyak sekali sudah Ya, terlewati pembicaraan kita, Bu Lilis. Sudah 1, 2, 3. Barangkali boleh ya, dirangkum dulu yang kemarin sudah disampaikan. Apa saja yang penting untuk melatih kepemimpinan pada anak, Bu Lilis? iya. Jadi untuk melatih jiwa kepemimpinan pada anak ini, kita akan bahas 8 hal untuk mengajarkan dan melatih kepemimpinan. Nah, yang telah kita bahas, yang pertama di kemandirian, yang kedua di komunikasi, yang ketiga di kerjasama. Oke. Nah, yang sekarang yang keempat kita akan bahas bagaimana biar anak menjadi pemimpin. Salah satu syarat untuk jadi pemimpin ini, anak harus bisa memecahkan masalah. Mhm. Kalau dia tidak bisa memecahkan masalah, ya gimana dia jadi pemimpin gitu ya. Iya. Meskipun untuk memimpin diri sendiri kan gitu, kalau ada misalnya pemimpin itu kan dia harus punya sikap ya, Mhm. harus punya independen kan, independensi. Nah, kalau dia tidak bisa memecahkan masalah, dia tergantung pada orang lain, ya gimana dia bisa menjadi seorang pemimpin Mhm. itu. Nah, Mhm. makanya hari ini kita bahas bagaimana sih uh, kita selaku pendidik ya, selaku orang tua, selaku guru mungkin pengajar di sekolah untuk melatih anak-anak kita biar dapat memecahkan masalah. Mhm. Mhm. Iya. Itu Teh. Mhm. Gitu. Kadang-kadang memang kalau di usia anak-anak gitu ya Bu Lilis, seringkali malah adanya bikin masalah gitu. Kemudian malah pemecahan masalahnya itu jadi apa ya, belum terlatih. Nah ini untuk mulai melatih dari orang tua itu dengan seperti apa dulu Bu Lilis? Iya, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di zaman sekarang ya Teh ya. Amin. Kalau di zaman saya dulu itu sering melihat misalnya anak jatuh nih Teh ya. Mhm. Mhm. Jatuh misalnya, kakinya kesandung meja, jatuh gitu. Terus nangis gitu. Nah, biasanya dikagetkan oleh orang tua. "Hah?" gitu kan, langsung kaget gitu. Nah, terus anak nangis dan yang dilakukan kebanyakan orang tua itu mukul mejanya, "Dasar, Iya. meja nakal." Betul betul. Ya, Nyalahin yang lain gitu ya. nah tuh. Nah, eee, itu bagi bagi saya tidak memecahkan masalah dan anak tidak bisa melakukan evaluasi kenapa dia jatuh kan Mhm. gitu, dengan dikagetkan. Jadi banyak mengambil alih kewajiban anak, mengambil alih wewenang anak itu hati-hati. Anak Mhm. jadi tidak bisa memecahkan. Misalnya anak yang sama orang tuanya sangat dimanja ya, Mhm. sampai ada pepatah gini, kecil dimanja, sudah besar eh, berpoya-poya, nah masuk surga. Ya Allah. Begitu. Enak banget hidupnya ya Bu ya. Nah, ada yang beberapa rekan saya juga mengisi tentang parenting Mhm. bahwa anak kecil itu harus dimanja gitu. Oke. Saya melihat dari riwayat Rasulullah, Rasulullah itu dari kecil itu 7 tahun loh, udah istilahnya udah ikut pamannya berdagang jauh gitu ya. Dan di usia
7 tahun itu sudah mengembala kambing gitu. Mhm. Kan nggak dimanja, padahal kan Iya, Rasulullah itu tuh, sallallahu alaihi wasallam. kakeknya itu seorang di Quraisy itu kan seorang tokoh gitu ya, paman-pamannya seorang tokoh. Tapi tetap dia gitu diberikan ruang untuk bagaimana tidak dilayanin gitu ya oleh keluarganya. Nah, apalagi Teh yang dikhawatirkan sekarang ya, Mhm. anak-anak Gen Z, Gen Alpha ini kan anak-anak di mana yang mencari apa ya, instan, Betul. mudah gitu. Jadi biasanya dia akan udah begitu tuh dari pengetahuannya sangat tinggi gitu ya, kecerdasannya juga tinggi karena gizinya juga tinggi dari orang tua gitu. Nah ini malah nanti banyak yang justru dia semakin males, apalagi tadi orang tuanya sangat melayani anak gitu. Sangat melayani anak gitu ya. Jadi anak serba dibantu gitu. Seperti contohnya misalnya gini, saya dengan suami di awal kita pengen ini Mhm. eh, kita membahas apa sih mengobrol tentang uang jajan ya. Karena uang jajan ini tuh kalau pemberiannya juga tidak pas dalam artian kita hanya memberi dengan cuma-cuma, anak Mhm. terbiasa cuman tangannya diangkat gini, Iya. dia mendapat, akhirnya dia gimana mau nanti berpikir untuk memecahkan masalah karena nanti gampang lah tinggal minta gitu. Nah, saya dengan suami waktu awal-awal nikah sudah kita komitmen nanti anak kita enggak akan kita berikan uang jajan. Nah, ketika kita memutuskan tidak memberikan uang jajan, ini juga harus diantisipasi karena anak-anak nanti tidak terlatih untuk mengatur keuangan. Iya. Jadi saya pengen anak saya bisa mengatur keuangan, tapi pengen anak-anak saya itu bagaimana terbiasa untuk mendapatkan sesuatu itu tidak cuma-cuma. Dan akhirnya ketemulah formula dengan suami dari kecil itu tuh dari mulai TK. Nah, anak-anak saya dikasih kalau misalnya pulang sekolah bawa worksheet. Nah, saya hargai cash and carry aja. Ini 5.000 atau 2.000. Nah, saya tulis di deposit gitu ya. Terus Oke. bagi rapot waktu anak saya yang pertama itu TK, bagi rapotnya kan banyak worksheet-nya. Nah, Mhm. kita hitung lagi gitu ya worksheet misalnya pra menulis, pra membaca, kita hitung lagi. Nah, sehingga mereka punya uang. Nah, ketika punya uang, eee, saya kasih tantangan, misalnya anak saya, "Bunda mau ngambil uang berapa?" Waktu itu waktu TK 50.000, oke, Mhm. Mhm. silakan gitu. Nah, saya lihat nih gimana, mereka untuk me-manage uangnya itu gitu. Ya pasti yang terjadi apa? Langsung habis kan? Wah, kebayang punya uang 50.000 jajan ini jajan ini, meskipun sih beberapa jajanannya itu, anak saya juga tidak membutuhkannya gitu ya, Oke. beli. Nah dari sana kan kita bisa, eee, uang 50.000 habis misalnya dia ngambil lagi, terus uangnya bisa saya 50.000, maksudnya diambil semua, kan uangnya habis nggak bisa. Iya. Nah, akhirnya nanti gimana nih gitu, kalau misalnya punya uang ke depan lagi mau dihabiskan begitu, silakan, tapi nanti ketika adik-adiknya atau kakak-kakaknya pada bisa, beli beli jajan terus dia nggak ada, nah kan akhirnya dia berlatih gitu untuk ke sana. Mhm. Berarti dengan gimana nih, saya tuh pengen jajan tapi uangnya habis, pemecahannya bagaimana gitu. Mhm. Mhm. Nah, kan bisa kita arahkan bisa dengan tambah penghasilan kan, Iya. tambah penghasilan dengan karya-karya gitu, atau dia berhemat, mangga silakan. Oke. Termasuk kita udah dewasa, sekarang juga kan gitu ya, Mhm. uang besar kecil itu kan sebenarnya pengaturannya kalau uang sedikit pengaturannya pas, bisa barokah, bisa Iya. produktif, uang besar pengolahannya tidak pas, malah jadi mungkin bisa membeli barang-barang yang tentunya yang tidak dibutuhkan gitu. Mhm. Mhm. Nah, Iya. pilihannya atau misalnya uang sedikit nih tapi pengen keperluan banyak, kan itu bisa dengan
menambah bagaimana penghasilan kan gitu, atau Mhm. menghemat kan itu. Iya iya. Oke. Nah, itu contoh-contoh eh, tadi bagaimana anak-anak itu diberikan dulu kekuatan mental, karena mentalnya kuat tadi tidak dia mandiri, makanya kemandirian itu kita bahas kemarin pertama. Mandiri misalnya dia ketika melakukan sesuatu dia tidak tergantung pada orang lain, tergantung pada diri dia dengan Allah gitu ya, melakukan kayak tadi. Nah, nanti akhirnya kan dia akan timbul untuk ketika ada masalah, apa ya yang harus saya lakukan? Mhm. Iya. Nah, kalau tadi tidak tergantung, ketika ada masalah, pemecahannya apa? Gampang, tergantung ya, minta ke orang tua. Atau yang paling parah, dia pemecahan masalahnya cari kambing hitam. Jadi saya itu tulis begini karena orang tua gitu. Iya iya iya. Saya begini nih karena lembaga pendidikan saya yang lembaganya juga nggak begitu bagus gitu. Ada itu saya juga punya kolega gitu ya. Ditanya gitu sama temennya, kamu belum lulus? Iya, aku mah sebenarnya sih udah selesai skripsinya tinggal sidang gitu. Mhm. Tapi nggak bisa sidang gitu. Kenapa? Karena dipersulit oleh lembaga saya, oleh instansi saya. Saya pikir nggak mungkin loh. Kan pengennya perguruan tinggi itu pengennya mahasiswanya cepat Lulus lulus loh. cepat, betul. Iya, karena kalau nggak lulus-lulus juga kan jadi susah untuk nanti pengurusan akreditasi ya. Iya, betul. Si universitasnya nggak ningkat-ningkat nanti Mhm. akreditasinya gara-gara mahasiswa lamanya kan ada expired tertentu ya, Betul. angkatan tertentu yang sebenarnya dia harusnya sudah keluar dari ini. Nah, dia ya cari kambing hitam aja lembaga yang mengekang saya gitu. Nggak mungkin suatu lembaga mempersulit dia untuk sidang gitu. Betul. Nah, itu yang lebih parah. Nanti salahkan misalnya yang lebih parah, salahkan Tuhan gitu. Mhm mhm. Jadi Oke. kenapa sih Tuhan tuh menakdirkan saya begini gitu? Tuhan nggak adil gitu. Nah itu, jadi kenapa mereka pemecahan masalahnya cenderung lari, tidak menyelesaikan masalah, cenderung menyalahkan, cari kambing hitam gitu ya. Karena tadi gitu dia tidak terlatih memecahkan masalah, hati-hati. Jangan-jangan waktu kecilnya itu diambil alih gitu. Oke. Anak dimanja gitu ya. Kayak misalnya yang tadi itu yang dia menyalahkan lembaga gitu. Mmm. Itu sama ibunya tuh dari kecil dilayanin gitu. Ini anaknya anak laki-laki itu kan nanti jadi pemimpin makanya harus dibuat nyaman dari kecil. Iya sih nyamannya bener, tapi tidak juga dengan dimanjakan. Iya. Kuliah juga anaknya tinggal minta, orangnya ngirim gitu. Saya tuh sering anak saya tuh berdialog dengan anak saya. Jadi bunda itu cari uang itu juga istilahnya ada proses-prosesnya yang kamu harus tahu gitu, tidak tidak misalnya gampang ini dan kalian juga nggak bisa gitu. Saya saya bawa anak saya ke tempat kerjaan saya, kerja saya Mhm. gimana ini, sehingga anak itu tuh, "Oh iya ya, bunda juga berproses," gitu. Jadi kalau dulu anak-anak itu jangan hanya dibawa ke ATM aja. Harusnya anak itu tahu kerjaan kita itu Iya. apa, kita Mhm. sampai misalnya bergadang-bergadang untuk mendapatkan ini. Karena kalau hanya dibawa ke ATM aja, anak itu tuh berpikiran bahwa tinggal pergi ke ATM, Dapat masukin kartu, duit. keluar uang. Betul. Yang mudahnya aja ya, Bu, ya? Nah itu. Mhm Nah mhm. jadi ini yang, untuk melatih jiwa kepemimpinan itu adalah bagaimana anak bisa memecahkan masalah. Dan bagaimana anak bisa memecah masalah, ini sangat terkait dengan materi sebelumnya yaitu kemandirian. Mmm. Bagaimana orang tua memberikan ruang untuk, melatih anak memecahkan masalah, tidak mengambil alih, Mhm mhm. wewenang anak, jadi diambil alih. Kayak misalnya contohnya gini, anak TK, lagi misalnya, berlatih untuk, pakai tali sepatu. Mhm. Kan lumayan lama. Iya, Nah, kadang orang tua hati-hati loh, banyak lama, sini biar pakein. cepet. Nah, biar cepat. Nah, itu berarti orang tua tidak melatih anak untuk memecahkan masalah. Kenapa? Iya iya. Jangankan memecahkan masalah, ketika ada masalah, apa yang dilakukan oleh anak? Lari ke orang tuanya minta bantuan. Itu pembukanya Teh.
Masya Allah, mukanya luar Gitu. biasa nih Bu Lilis. Terima kasih pemecahan masalah gitu ya yang akan kita Iya. banyak gali sahabat MK di pertemuan yang keempat ini. Tadi juga kaitan erat dengan kemandirian. Betul ya kalau kata Bu Lilis tadi akhirnya terbiasa kembali ke orang tua ketika ada masalah dan kadang-kadang orang tuanya juga yang kemudian lah kenapa lari ke mamah lagi gitu ya. Itu Mm. akhirnya jadi lingkaran yang kurang tepat itu sahabat MK. Silahkan sahabat MK, Anda kalau punya pertanyaan atau atensi begitu ya ingin berbagi,